Dalam upaya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, pengurus Ranting Bayangkari Polsek Jawai, Rabu 4 April 2019 menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan perangkat desa sekecamatan Jawai di Aula Kantor Camat Jawai. Sosialisasi yang disampaikan diantaranya sosialisasi pengelolaan, pencegahan korupsi dan alokasi dana desa. Hadir dalam sosialisasi itu, Ketua Pengurus Bayangkari Jawai, Marta Ronald, Kapolsek Jawai, Ibtu Ronald Deni Napitupulu, Camat Jawai Budi Susanto, Kepala Desa sekecamatan Jawai, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Camat Jawai Budi Susanto berharap sosialisasi ini mampu memberikan pengetahuan bagi perangkat desa sehingga dapat mengelola dana desa dengan benar. Dan Ibu Marta, beliau dalam konteks ini adalah Ketua Bayangkari. Kemudian insya Allah beliau nanti akan menjadi narasumber utama kita terkait dengan acara kita kali ini. Dan mudah-mudahan nanti dengan pengalaman, kapasitas dan posisi beliau kita dapat menggali kemudian menimba ilmu melalui beberapa nanti diskusi yang akan salah kita jadikan menu utama pada kegiatan. Tentunya ini sangat-sangat membantu, artinya kami juga punya kegiatan seperti ini, namun alhamdulillah kita saling menguatkan karena pada prinsipnya adalah 3 pilar pelaksanaan penyelenggara negara ini, ada masyarakat, kemudian ada pemerintah yang melaksanakannya, juga ada aparat hukum yang mengawasi. Nah kalau itu sama-sama punya pemahaman yang sama, persepsi yang sama, insya Allah kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian, konsekuensi kepada hukum, kemudian dan menjurus kepada terciptanya kerugian negara dapat kita. Pada kesempatan itu, Kapolsek Jawai Ibtu Ronald Deni Napitupulu menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar perangkat desa mengetahui cara mencegah dan mengelola dana desa, sehingga tidak ragu lagi dalam melaksanakan tugasnya. Jadi saya harapkan kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini, silakan nanti Pak ada nanti pada waktu sesi tanya jawab apa yang menjadi permasalahan di desanya masing-masing, silakan nanti disampaikan, kita diskusikan dan kita pecahkan. Tujuan kegiatan ini sangat baik sekali agar bapak-bapak tidak ragu dalam mengelola dan menggunakan dana desa. Ya, tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita udah kuasai, saya yakin tidak ada keraguan dalam kita menggunakan dana desa dan alokasi dana desa tersebut. Dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan paparan terkait pengelolaan dan pencegahan korupsi dana desa oleh Marta Ronald selaku Ketua Pengurus Bayangkari Polsek Jawai. Dalam paparannya, Marta juga menjelaskan tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi itu APBDes itu tentang pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa dan pelaksanaannya serta rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Jadi semua yang namanya uang desa itu ada perencanaan dan ada apa? Dibuat dalam sebuah APBDes, pertanggungjawaban. Dan itu ada pertanggungjawaban di dalamnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes siapa aja? Pemerintah desa terutama, kepala desa dan perangkat desa Pak. BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Perwakilan warga, ada tokoh masyarakat, unsur perempuan, warga miskin, organisasi kemasyarakatan. Dan di sini juga ada bupati serta camat. Jadi nggak bisa sesuka hati untuk membuat APBDes ini. Dari pantauan di lapangan, tampak peserta yang hadir sangat antusias mendengarkan paparan sosialisasi tersebut. Selain itu, dalam sosialisasi tersebut juga dilakukan sesi tanya-jawab dari para audien yang hadir kepada narasumber sosialisasi kegiatan ini. Saat diwawancarai, Marta Ronald yang juga merupakan seorang jaksa ini menjelaskan tentang perannya dalam anggaran dana desa serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum. Marta berharap agar perangkat desa tidak menyelewengkan dana desa. Kegiatan sosialisasi hukum terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa ini diselenggarakan oleh Bayangkari Ranting Jawai. Tujuannya ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat
khususnya kepada pemangku kebijakan seperti kepala desa, bendahara desa, camat, dan yang lainnya terhadap pengelolaan keuangan desa, khususnya DD dan HDD. Dengan adanya pengelolaan yang baik, maka dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan anggaran dana desa, terutama perangkat desa yang mengelola anggaran dana desa, dan dana desa ini bisa terhindar dari terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi kita menekankan pada upaya pencegahan preventif dan juga kepada akibat hukum atau sanksi jika pengelolaan dana desa dan anggaran dana desa ini diselewengkan. Jadi membuka pikiran, membuka wawasan kepada kepala desa dan perangkat desa pelaksana anggaran dan dana desa, apa sih sanksi jika kita melakukan penyelewengan. Itu yang pertama. Yang kedua, sosialisasi ini sebagai bentuk kepedulian Bayangkari terhadap masyarakat, sehingga Bayangkari bisa memberikan sumbangsi, bahwasannya Bayangkari juga bisa mampu memberikan ilmu, men-share ilmu kepada bapak-bapak, khususnya kepala desa yang ada di Kecamatan Jawai. Mungkin demikian. Sepertinya sudah saya jelaskan tadi, kalau untuk pengelolaan dana desa atau alokasi dana desa, terjadi penyelewengan, itu bisa diindikasikan adanya korupsi. Korupsi itu secara umum itu mengambil keuntungan dari uang negara yang bukan hak miliknya. Itu bisa dipidana minimal 4 tahun, tergantung dari pasal-pasal apa yang dilanggar. Yang merugikan keuangan negara itu bisa 4 tahun, ada dendanya juga. Untuk kegiatan ini kami menghimbau agar penggunaan keuangan desa, dana desa, dan alokasi desa itu dipergunakan dengan baik. Saya selaku Ketua Bayangkari Ranting Jawai mempunyai harapan yang besar dengan dilakukannya sosialisasi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa ini. Saya berharap kepala desa lebih mengerti bagaimana pengelolaan keuangan desa, sehingga terhindar dari penyelewengan, terutama tidak ada yang berhadapan dengan hukum. Jadi tidak ada yang tersandung kasus hukum, tidak ada yang terjerat kasus korupsi. Harapan saya di Kecamatan Jawai ini semuanya bisa berjalan dengan baik. CSM TV madahkannya.